Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmul khamis hal asyamu afdul amil iftar. Hukum yang kelima adalah apakah puasa itu lebih utama atau mokel atau iftar. Ini kasusnya sama, masih marid dan juga musafir. Faqad ikhtalafa al-fuqaha'u al-qailuna bi annal iftar rukhsatan fi ayyihima afdalu ulama fikih berbeda pendapat bahwasannya iftar itu rukhsah. Terus yang paling utama itu puasa atau iftar. Wadhabu Abu Hanifah wa Syafi'i wa Malik ila anna siyam afdalu liman qawiya alaihi. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwasanya puasa itu lebih utama bagi orang yang kuat. Wa man lam yaqwi ala siyam kana al-fitru lahu afdalu. Terus bagi yang tidak kuat berpuasa, maka iftar atau mokel itu lebih utama. Amal awal falikoli ta'ala, ini yang qaul yang pertama, maksudnya puasa itu lebih utama bagi yang kuat adalah berdasar firman Allah Ta'ala, wa antasumu khairul lakum, lan yen to poso sapa sira kabeh iku khairun luwih bagus lakum kedue sira kabeh. Puasa itu lebih bagus bagi kalian semua. Wa masani falikoli ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa yuridu bikumul usra. Terus adapun yang kedua, maksudnya yang tidak berpuasa atau iftar, itu utama adalah Allah itu menghendaki yang mudah dan tidak menghendaki bagi kalian kesulitan, kangelan. Wala yuridu bikumul usra. Terus wadhab Ahmad rahimahullah ila anal fitra afdalu akhdan birrukhsah. Fa innallaha ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhsuhu kama yuhibbu an tu'ti azaimuhu. Kalau Imam Ahmad bin Hambal itu berpendapat mokel iftar itu lebih utama daripada berpuasa, karena dia mengambil rukhsah, artinya rukhsahnya digunakan. Fa innallaha ta'ala yuhib, karena Allah Ta'ala itu suka atau mencintai ketika keringanannya itu dilakukan, seperti halnya ketetapannya atau kewajibannya itu dilakukan. Wadhaba, maksudnya diwajibkan sholat dilakoni, terus dikai keringanan ya dilakoni, itu Allah lebih suka. Wadhaba Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu ila anna afdaluhuma aisaruhuma alal mar'i. Terus Umar bin Abdul Aziz berpendapat tengah-tengah ini, yang paling utama antara puasa dan mokel itu adalah yang paling mudah bagi seseorang. Sing paling enak ya kuwi sing afdal. Menurut Umar bin Abdul Aziz. Al-hukmu sadisu hal yajibu qada'u syiyam mutatabi'an. Terus hukum yang keenam, apakah wajib mengqadai puasa itu secara berturut-turut? Maksudnya ikut terus menerus, uga sakarepe dhewe siji terus gak poso, taur siji maneh. Soalnya posone kan urut satu bulan. Dhahaba Ali wa Ibnu Umar wa Sya'bi ila anna man aftara li udhrin kamar dan asafrin qadahu mutatabi'an. Ini Ali, Ibnu Umar dan Sya'bi, Imam Sya'bi berpendapat bahwasanya orang yang mokel karena ada uzur seperti hanya sakit atau bepergian, maka nanti mengqadainya secara berturut-turut, artinya buka oleh putus. Wa hujjatuhum anal qada' nadhirul ada, falamaka ana al ada'u mutatabi'an fakadzalika al qada'. Nah, yang di dalil yang digunakan atau hujjah yang digunakan oleh Ali, Ibnu Umar dan Sya'bi adalah qada itu adalah menyerupai atau menyamai terhadap
fardu, terhadap adanya sama. Ya, ketika adanya itu berturut-turut, maka begitupun qadanya harus berturut-turut. Terus pada haba al-jumhuru ila anal qada yajuzu fihi kaifa makana. Sedangkan mayoritas ulama jumhur itu berpendapat bahwasanya qada itu boleh terserah seperti apa. Artinya itu baik mutafarriqan atau mutatabiatan, baik ya pisah-pisah atau secara terus menerus. Jika wahujatuhum qauluhu ta'ala faidatun min ayyamin ukhur. Terus yang dibuat tendensi dalil atau hujahnya yang digunakan adalah firman Allah, yaitu faidatun min ayyamin ukhur. Fal ayat lam tustarat illa siyamu ayyamin biqadaril ayyam allati aftaraha. Ayat itu tidak mensyaratkan kecuali berpuasa mosoni hari-hari, memuasai hari-hari yang ditinggalkan, maksudnya yang dia ketika itu mokel. Faidatun hanya dihitung berapa, tidak membahas mengenai runtut terus menerus atau pisah-pisah. Walaysa fiha ma yadullu ala tatabu. Nah, dalam ayat tersebut tidak menunjukkan harus ada tatabu atau harus berturut-turut. Fahiya nakiratan fi syakil isbat fa ayu yaumin somahu qadaan ajza'ahu. Dan ayat itu menggunakan sifat nakirah dalam runtutan kalamnya itu. Maka ketika bagaimanapun dia puasa qada, yaitu maka sudah mencukupi. Maksudnya baik secara runtut ataupun terpisah-pisah, atau 1 hari puasa atau enggak, 10 hari puasa kemudian tidak, dan 10 hari lagi, itu boleh saja, karena yaitu tadi syaratnya itu nakirah sesuai runtutan kalam. Wastadallu bima ruwiya an Abi Hurairah an Abi Ubaidah bin Al-Jarrah annahu qala innallaha lam yurakhkhasa lakum fi fitrihi wa yuridu ayyashqa 'alaikum fi qadaihi in syi'ta fa wasala wa in syi'ta fa farraqa. Di jumhur juga mengambil dalil yang diriwayatkan oleh Abi Ubaidah bin Jarrah, bahwasanya Abu Ubaidah berkata, sesungguhnya Allah itu tidak memberi keringanan kepada kalian dalam mokelnya itu, terus menghendaki yuridu ayyashuka alaikum fi qadhi. Terus Allah itu menghendaki memberatkan kalian dalam qada. Ya makanya Allah itu tidak memberatkan, ya wa in syi'ta fa wasala wa in syi'ta faraka. Ketika kamu menghendaki untuk wisol, mesti lanjut puasanya tatabu terus menerus bersambung, atau ketika kalian menghendaki untuk memisah-misah itu enggak apa-apa. Terus lanjut, wa al-hukmu sabi'um al-murad min qouli ta'ala wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Ya, apa yang dikehendaki firman Allah wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ini bagaimana? Ya ba'dul ulama anna syam kana qad syuri'a ibtida'an ala takhir. Fakana man syaa shoma wa man syaa aftara waftada yut'imu angkul yawmin miskinan. Tsumma nusya dzalika biqouli ta'ala wa man syahida minkum syahra falyasum. Ulama berpendapat bahwasanya puasa ketika disyariatkan pertama kali itu adalah alat takhir, bukan alat ijab, mau wajib itu enggak, tapi alat takhir, diperkenankan untuk memilih. Maka fakana man syaa shoma wa man syaa aftara wa ibtada yut'imu an kulli yaumin miskinan. Barang siapa nanti menghendaki untuk puasa, yo poso. Waman bagi yang tidak menghendaki berpuasa mokel, ya maka iftar. Terus kemudian iftada membayar fidyah dengan berupa memberi makan setiap 1 harinya 1 orang miskin. Kemudian dinusah, disalin oleh firman Allah Ta'ala, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Wa adza ra'yul aksarina wa astadallu bima rawahu al-Bukhari wa Muslim an Salmah bin al-Aqwa. Itu adalah pendapat dari mayoritas mayoritas ulama. Kemudian
Al-Aksarin ini mengambil dalil dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Salamah bin Aqwa qala lamma nuzilat hadhil ayat waladzina dikana kana man syaa minna sama man syaa aftara wa iftada hatta nazalat ayat allati ba'da fanasakhat fama syahida minkum syara. Ini hadisnya, yaitu ketika diturunkan ayat waladzina yutikuna, itu kita itu masih diperkenankan untuk memilih. Kita ketika berkehendak menghendaki puasa ya puasa, ketika menghendaki buka ya berbuka, kemudian bayar fidyah kalau yang mokel, sampai turun ayat setelahnya yang menyalin, yang menasah ayat sebelumnya, yaitu famang syahida minkum syahra. Terus wayara akharuna anal ayat ghairu mansuhatan wa annaha nuzilat fi syaikhil kabir wal maratul ajuz wal marad alladhi yujhiduhu as-sawma wa hadza marwiyun an Ibnu Abbas. Terus pendapat yang lain dari ayat itu tidak dinusah, tidak disalin. Akan tetapi ayat ayat waladzina yutikuna itu terkhusus diturunkan kepada orang yang sudah tua, renta, perempuan yang sudah nini dan juga orang yang sakit, yang nanti sakitnya bisa membahayakan atau memberatkan orang sakit. Qala Ibnu Abbas rakhasa Syekh Al-Kabir ayaftara wa yatima qul yaman miskinan wala qada alaihi. Maka Ibnu Abbas berpendapat orang yang sangat tua nanti diberi keringanan oleh Allah untuk tidak berpuasa. Kemudian memberi wayut imu angkuli miskinan, angkuli yamin miskinan, memberi makan setiap hari, masing-masing satu hari kepada satu orang miskin, dan tidak diwajibkan qada wala qada alaihi. Warawa al-Bukhari an Atha annahu sami'a Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqra wa alladhina yutiquna fi dzal ta'am miskin. Qala Ibnu Abbas laysat bi mansukhah hiya lisai al-kabir wal mar'ah al-kabir la yastati'ani ayyasuma fayud imani maka nakul yaumin miskinan. Imam Bukhari meriwayatkan dari Imam Atha yang mendengar dari Ibnu Abbas, yaitu berkata waladina itu adalah bukan ayat yang disalinnya, dimansukhah, akan tetapi diperuntukkan pada orang yang sudah tua renta dan juga perempuan nini yang keduanya tidak kuat untuk berpuasa, kemudian memberikan makan sebagai pengganti setiap hari satu orang miskin. Walaha tatakun ayat ghairu mansukhah wa yakni wa yakunu ma'na qouli ta'ala, dan oleh karenanya ayat ini tidak dinasah, maka makna dari qaulu ta'ala wa 'alal ladzina yutikuna adalah ay wa 'alal ladzina yaqdiruna 'ala sumi ma'siddah wal masyaqqah wa ya'idu qira'atun yutawwiqunahu ay yukallifunahu ma'al masyaqqah. Maksudnya wal ladzina yutikuna ay wa 'alal ladzina yaqdiruna 'ala sumi ma'siddah wal masyaqqah, artinya orang yang mampu berpuasa tapi besertaan dengan yang kangelan dan juga sangat rekoso, dan dikuatkan lagi wa yutawakuna ayyukallafuna ma'ahu ma'al masyaqqah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.